namanya dia bilang itu kan dalil yang penting. Jangan-jangan jatuh lagi tadi. Aduh, gimana nih? Itu ada Fitra. Iya. Samperin ya, ayo. Samperin. Fit, kamu kenapa? Kok kayak kehilangan sesuatu? Ini ada bagian penting yang hilang. Coba lihat, Fit. Apa yang hilang? Iya, beneran hilang. Gimana dong? Kami semua mau presentasi. Jadi gimana? Di sana ada Fitra yang sama yang lain juga. Sana yuk, yuk. Kalian kenapa sih? Ini Fitra kehilangan sesuatu. Emang penting ya? Penting lah, kan besok kamu mau presentasi. Terus gimana? Aduh, belum juga presentasi kan udah lama. Yang hilang itu penting banget karena itu inti dari materi Pak Islamisme. Yaudah, kita cari sama-sama aja. Ayo, Ayo. Nah, ini dia guys. Akhirnya ketemu. Iya. Benar, ini kertasnya. Kita pulang yuk. Yuk, yuk. Ibunya nggak masuk, kita disuruh presentasi sendiri. Oh iya, kan ini kelompok kita yang presentasi. Ya udah, ayo kita presentasi. Ayo, Ayo. Tapi pagi. Itu adalah kelompok satu. Hal semuanya perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan membahas presentasi tentang Pan-Islamisme. Nah, ini dia materinya bisa dilihat. Untuk definisi akan dibacakan oleh Santi. Kepada Santi dipersilakan. Oke, dari definisi Pan-Islamisme yaitu adalah ideologi politik yang menyerukan persatuan seluruh umat Islam tanpa memandang batas negara, ras atau bangsa. Oke, terima kasih Santi. Silakan duduk. Oke, kita masuk ke video utama. Video utama, jadi boleh dibaca di bidang dulu. Baiklah, saya akan membacakan tujuan utama Pan-Islamisme, yaitu membangkitkan kesadaran akan identitas Islam yang sama, memperkuat solidaritas antar negara Muslim, dan melawan kolonialisme serta pengaruh asing. Oke, terima kasih Putri. Untuk bentuk Pan-Islamisme, bisa apakah kamu bisa membacanya kita semua? Bisa. Baiklah, terima kasih. Baik, saya akan membaca bentuk Pan-Islamisme, yaitu bisa berupa bentuk Pan-Islamisme bisa berupa persatuan politik dalam satu negara Islam atau kerjasama alat antara negara-negara Muslim dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Terima kasih. Terima kasih, Lica.
ada media, silahkan. Pesta data berikutnya itu muncul pada akhir abad ke-19 sebagai respon terhadap kolonialisme Eropa yang menguasai sebagian besar wilayah Muslim. Yang kedua itu melamanya Kekaisaran Ottoman yang dianggap sebagai pelindung umat Islam juga menjadi terbentuk. Dan yang ketiga yaitu kekalahan negara-negara Muslim dalam perang melawan kekuatan Eropa meningkatkan kesadaran akan perlunya persatuan. Baiklah, terima kasih. Nah, untuk tokoh-tokohnya yaitu akan saya bacakan. Berikut tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada Jamaluddin Al-Afghani, yaitu intelektual dan aktivis yang berjuang setelah umat Islam untuk melawan penjajahan dan modernisasi di Barat. Nah, yang kedua itu ada Muhammad Abduh, yaitu ulama Mesir yang menekankan pentingnya reformasi pendidikan dan pemikiran Islam untuk menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih teman-teman. Itu latar belakang dan tokoh-tokohnya. Itu adalah daftar dari empat Islamisme. Untuk lengkapnya akan dibacakan oleh Putri. Dampak Islamisme. Dampak positif, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran akan identitas Islam yang sama di kalangan umat Muslim di seluruh dunia. Yaitu yang kedua memperkuat solidaritas antar negara Muslim dalam menghadapi masalah bersama. Yaitu yang ketiga menginspirasi gerakan kemerdekaan di negara-negara Muslim yang terjajah. Yaitu yang kelima mendorong reformasi pendidikan dan pemikiran Islam untuk menghadapi tantangan modernitas. Berikutnya yaitu dampak negatif, yaitu yang pertama memicu konflik internal di negara-negara Muslim akibat perbedaan interpretasi tentang Islamisme. Yaitu yang kedua digunakan oleh rezim otoriter untuk memberikan tindakan represif atas nama persatuan Islam. Yaitu yang ketiga mendorong munculnya kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka. Yaitu yang kelima memperdalam sentimen anti Barat dan anti Semitisme di kalangan sebagian umat Muslim. Terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk kritik terhadap Islamisme saya sendiri yang akan membacakan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu kritiknya itu adalah utopis, yaitu sulit menyatukan seluruh umat Islam dari perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan politik yang ada. Yang berikut itu tidak realistis, di mana mengabaikan kompleksitas politik dan sosial di dunia Islam. Yang ketiga itu potensi penyalahgunaan, yaitu dapat digunakan oleh kekuatan politik untuk mencapai tujuan mereka sendiri, yaitu tujuan yang salah. Yang keempat, eksklusif, di mana dapat memperdalam sentimen anti Barat dan anti Semitisme. Dan yang terakhir itu mengabaikan masalah lokal, di mana terlalu fokus pada persatuan global dan juga mengabaikan masalah-masalah mendesak di tingkat lokal. Nah, berikut itu adalah empat Islamisme di era modern yang akan dibaca oleh Bijak. Islamisme di era modern, yaitu terbagi menjadi empat. Ada radikalisme Islam, berkitab kembali dengan terhadap ide-ide Islamisme di kalangan sebagai umat Muslim, terutama sebagai respon terhadap globalisasi dan konflik di dunia Islam. Yang kedua, organisasi internasional, di mana pembentukan organisasi-organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama antara negara Muslim. Yang ketiga, gerakan tradisional, yaitu munculnya gerakan-gerakan Islam tradisional seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin yang menyerukan pembentukan Khalifah Islam. Dan yang terakhir yaitu tantangan perpecahan internal, konflik sektarian, ekstremisme, dan kurangnya dukungan dari sebagian besar umat Muslim. Terima kasih. Baiklah,
itu adalah sesi terakhir dari sesi kesimpulan. Dan akhir dan tadi kami persilakan. Kesimpulan. Pada idealisme adalah ideologi kompleks dengan sejarah yang panjang dan dampak yang beragam. Meskipun memiliki potensi untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara Muslim, Islamisme juga menghadapi berbagai tantangan dan kritikan. Di era modern, ide-ide Pan-Islamisme terus bergema di kalangan sebagai umat Islam, tetapi bentuk dan implementasinya masih menjadi perdebatan. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu adalah tadi penjelasan tentang Pan-Islamisme dari kelompok kami. Apakah kalian ingin bertanya? Oh, kalian sudah paham ya? Itu kami akan tunjuk presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.